Halo, selamat pagi Sir Hendra Prastiawan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan saudara-saudari. Perkenalkan, saya adalah mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia, semester 1 jurusan akuntansi. Nama saya Angelin, dengan nomor induk mahasiswa 112000093, kelas 1 PAK 51. Saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya mengenai topik supply chain management dengan mengangkat tema PT Frisian Flag menerapkan supply chain management. Sebelum saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menampilkan isi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu landasan teori, yang ketiga pembahasan penerapan supply chain management, yang keempat yaitu kesimpulan, dan yang terakhir yaitu referensi atau daftar pustaka. Oke, baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Dalam penggunaan teknologi informasi, banyak hal keuntungan yang kita peroleh. Salah satunya yaitu supply chain management. Supply chain management dapat memberikan suatu solusi berupa hasil dalam memberikan kemudahan kontribusi kepada customer dan peningkatan kinerja perusahaan lebih terarah. Oleh sebab itu, baik perusahaan skala besar maupun perusahaan skala kecil tetap membutuhkan strategi informasi, yakni supply chain management. Dengan menerapkan supply chain management, maka proses bisnis dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta mampu untuk unggul berkompetitif. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan ini dapat memperoleh, yaitu dapat mengetahui supply chain management dalam meningkatkan pengendalian pasokan dan supply, kualitas produk, dan unggul berkompetitif. Dan dapat mengetahui implementasi supply chain management pada PT Frisian Flag Indonesia. Manfaatnya dapat terciptanya peningkatan pengendalian pasokan dan suplai, kualitas produk, unggul berkompetitif, dan mengetahui implementasi supply chain management pada PT Frisian Flag. Oke, baik. Saya akan menjelaskan yang materi bagian yang kedua, yaitu landasan teori. Saya akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama yaitu definisi SCM. Apa sih itu definisi SCM? SCM itu merupakan kepanjangan dari Supply Chain Management. SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan kepada customer yang mencakup administrasi harian, logistik, operasi, dan pengolahan.
Ada 5 pemain dalam kepentingan SM. Yang pertama itu pemasok atau supplier. Supplier ini dalam konteks ini merupakan sumber penyedia bahan utama. Bahan utama itu bisa berupa bahan baku, bahan mentah, barang dagangan, dan suku cadang. Pengolah atau manufaktur. Manufaktur itu membuat pekerjaan, memfabrikasi, mengkonversi, dan menyelesaikan produk itu sendiri. Habis itu pendistribusi atau distributor. Barang yang sudah jadi kemudian akan dipasarkan atau disalurkan kepada pelanggan, bisa melalui retailer atau kepada customer langsung. Kemudian pengecer atau retailer. Produk yang siap dipasarkan akan langsung disalurkan kepada retailer agar menghemat inventory dan menghemat biaya gudang. Dan yang terakhir yaitu pelanggan atau customer. Pengecer akan menawarkan produknya kepada pelanggan atau customer. Kemudian yang nomor 3, komponen SM yang saling mendukung. Komponen SM ini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada itu sumber, yang ketiga itu membuat, yang keempat itu mengirim, dan yang terakhir itu pengembalian. Perencanaan adalah komponen strategis dalam mengolah sumber daya yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk atau jasa. Dengan memantau SM, pastinya akan lebih efisien dan meningkatkan kualitas dan nilai tinggi kepada customer dengan biaya seminimal mungkin. Dan yang kedua, sumber. Perusahaan memilih pemasok untuk mengirimkan barang. Nah, SM ini menetapkan harga pengiriman dan pembayaran dengan pemasok dan sampai meningkatkan hubungan dengan pemasok. Membuat komponen manufaktur yang melibatkan penjadwalan kegiatan yang diperlukan untuk produksi, pengujian, pengemasan, dan persiapan pengiriman. Kirim. Komponen logistik dalam mengkoordinasi penerimaan pesanan pelanggan, kemudian mengembangkan jaringan gudang, kemudian memilih operator untuk mengangkut barang atau jasa kepada pelanggan, dan terakhir yaitu pengembalian. Komponen pengembalian ini membuat jaringan yang lebih responsif dan fleksibel dalam menangani penerimaan pengembalian produk yang rusak dan produk yang kelebihan kepada dari customer. Oke, baik. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat SM. Tujuan SM itu untuk mengurangi biaya dan waktu. Kemudian meningkatkan hasil supply chain. Kemudian pengiriman produk tepat waktu untuk memuaskan konsumen. Dan memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Manfaat SM. Kepuasan pelanggan. Target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan, konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Kemudian meningkatkan pendapatan, semakin banyak konsumen yang setia dengan menggunakan produk atau jasa sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama, semakin besar pula peluang perusahaan tersebut meningkatkan pendapatannya. Kemudian meningkatkan keuntungan. Jika perusahaan terus mempertahankan keadaan tersebut,
maka perusahaan akan mampu memperoleh keuntungan di atas rata-rata dan pemanfaatan aset semakin tinggi. Tenaga manusia akan mampu untuk memperdayakan penggunaan teknologi tinggi dalam pelaksanaan SCM. Kemudian nomor 6, hambatan dalam pelaksanaan SCM. Increasing variety of products. Dengan keanekaragaman produk di pasaran akan membuat produsen itu semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari konsumen. Kemudian decreasing products life cycle. Mengatur pasokan barang, maka perusahaan membutuhkan waktu dalam mengatur strategi. Kemudian increasing demand customer. Mengatur peningkatan permintaan acara cepat akan menuntut customer dalam memenuhi permintaan secara tepat dan cepat pula. Dan fragmentation of supply chain ownership. Dengan terlibat banyak pihak akan membuat SCM itu semakin kompleks. Dan yang terakhir, globalization. Pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain dapat membuat SCM itu terdapat di berbagai pelosok dunia. Selanjutnya itu merupakan strategi membangun SCM. Ada 2 strategi yang Anda dapat lakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama itu membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini akan mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pasokan tersebut dan hanya pasokan yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Dan meningkatkan responsif pelanggan agar tetap berkompetitif. Kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan kepuasan pelanggan. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat dan pelayanan pelanggan akan lebih puas dengan ketepatan waktu tersebut. Nah, selanjutnya, bagian ketiga yaitu pembahasan penerapan SCM. Tantangan sebelum menerapkan SCM, yaitu kegiatan pengadaan barang, pengiriman hingga sampai transaksi belum terintegrasi. Dikarenakan belum terintegrasi, perusahaan secara virtual dengan para vendor dan para mitra bisnisnya. Dan sistem back office atau ERP yang ada atau Prism tidak dapat menopang kebutuhan proses bisnisnya. Selanjutnya pengenalan PT Prism Flag. Background ini merupakan tampilan website Prism Flag. Bagian di sebelah kiri merupakan logo perusahaan. Kemudian yang paling kanan merupakan lokasi perusahaan, yang paling tengah yaitu foto produk. PT Frisian Flag ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman, yaitu susu, dan terpercaya dan memiliki kualitas dan nutrisi yang tinggi. Selanjutnya, solusi yang dilakukan oleh PT Frisian Flag. Solusinya yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu
mengganti sistem lama atau Prism dengan ERP dari SAP. Prism ini merupakan aplikasi yang menjual suatu produk dengan metode chatting yang dapat menghubungkan semua media sosial di dalam aplikasi tersebut. Prism ini juga memanage transaksi pembelian. SAP dapat menunjang semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan bekerja secara terintegrasi dengan yang lainnya. Kemudian, menerapkan penggunaan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Sistem identifikasi ini berbasis wireless yang memungkinkan pengembalian data harus bersentuhan. Dan yang terakhir yaitu rebranding, yaitu upaya untuk meningkatkan brand image atau brand awareness. Pastinya masyarakat dapat meningkatkan merek Frisian Flag merupakan produsen susu yang terpercaya dan menyediakan berbagai produk bernutrisi tinggi. Selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan oleh PT Frisian Flag, yaitu mendapatkan efisiensi, hemat biaya, kemudian memiliki hubungan mitra yang kuat, dan yang terakhir itu mengurangi proses entry data sehingga mempercepat proses dan aktualisasi. Selanjutnya kesimpulan saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu manfaat, yang kedua penerapan, yang terakhir yaitu tantangan. Perusahaan menggunakan supply chain management dapat mendapatkan benefit yang banyak, diantaranya dapat meningkatkan hubungan antara mitra bisnis, hubungan customer, hubungan supplier, kemudian meningkatkan keuntungan sampai meningkatkan pendapatan di atas rata-rata. Penerapan SCM harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tantangan pasti ada. Dan bagaimana kita cara menghadapinya? Kita harus berinovasi, kreatif, mempunyai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Sekian dari presentasi saya mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Stay healthy, stay safe, stay home.